Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertemuan kali ini akan membahas dasar-dasar sistem, konsep dasar informasi, dan konsep dasar manajemen. Ada beberapa teori tentang sistem. Ya, di sini saya akan sebutkan beberapa dari sekian banyak teori. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang dari beberapa teori memiliki pengertian. Yang pertama dari Schrodt-Voigt 1974 yang memberi pengertian tentang sistem adalah suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian. Begitu juga pada Awad 1974 yang memberi pengertian hubungan yang berlangsung di antara satu kesatuan atau komponen secara teratur. Jika kita simpulkan, maka sistem itu adalah sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Jadi bisa kita perhatikan di sini bahwa ada elemen, ada unsur di dalam sistem yang menjadi satu kesatuan, ada interaksi yang bisa bekerja sama. Tentunya masing-masing elemen itu memiliki fungsi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sistem itu sendiri, inti dari sistem adalah berorientasi pada tujuan. Jika tidak memiliki tujuan, tidak bisa kita sebut itu sistem. Tujuan secara umum adalah menciptakan atau mencapai sesuatu yang berharga atau yang bernilai. Jadi, jika capaian atau output yang diinginkan itu ada, maka bisa kita sebut itu adalah sistem. Nah, pada poin ini saya akan menjelaskan kapan sistem itu akan menjadi subsistem dan subsistem itu akan menjadi sistem. Mungkin untuk mempermudah, saya akan memberikan suatu contoh. Contoh sistem pendidikan nasional. Di dalam sistem pendidikan nasional itu memiliki subsistem, yaitu sistem pendidikan tinggi. Nah, sistem pendidikan tinggi itu memiliki subsistem universitas-universitas yang ada di Indonesia. Contoh, kita contohkan salah satunya. Kita sebut saja Universitas Wiraraja. Universitas Wiraraja adalah subsistem dari sistem pendidikan perguruan tinggi. Begitu pula ketika kita berbicara sistem universitas, maka sistem universitas memiliki subsistem. Subsistemnya siapa? Yaitu fakultas-fakultas yang ada di universitas tersebut. Bisa FISIP atau fakultas lainnya. Artinya FISIP atau fakultas memiliki merupakan subsistem dari Wiraraja. Kita breakdown lagi ke bawah. Berarti FISIP memiliki subsistem juga, yaitu beberapa program studi. Kebetulan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekarang masih memiliki satu subsistem, yaitu administrasi publik. Jadi administrasi publik merupakan subsistem dari fakultas. Jika kita breakdown lagi, sebenarnya ada. Artinya di satu prodi atau program studi administrasi publik ada elemen-elemen di dalamnya. Bisa sistem kurikulumnya, sistem administrasinya, dan lain-lainnya. Nah, itu contoh sederhana kapan posisi sistem menjadi subsistem.
Model umum suatu sistem. Di sini ada input, ada proses, ada output. Input adalah masukan yang kemudian akan mengalami suatu proses yang akhirnya akan menjadi output atau tujuan. Tadi disebutkan dalam teori adalah memiliki tujuan. Model umum ini kita sebut black box model. Untuk memperjelas ini mungkin saya beri contoh. Contoh kita sistem pabrik mebel, katakanlah seperti itu. Pabrik mebel memiliki input, yaitu inputnya adalah kayu dan bahan-bahan lainnya. Sehingga bahan-bahan itu mengalami sebuah proses. Di dalam proses itu tentunya memiliki unsur-unsur yang saling bekerja sama. Ada orang, ada mesin, dan fasilitas lainnya. Yang akhirnya menghasilkan jumlah atau jenis produk mebel. Itu disebut output. Artinya dalam suatu pabrik itu memiliki tujuan, yaitu menghasilkan produk mebel. Apa saja unsur-unsurnya? Ya tadi, di dalam proses ada unsur-unsurnya. Di dalam input juga ada unsur-unsurnya sehingga mencapai tujuan untuk menghasilkan sebuah produk. Contoh lagi, di dalam pendidikan, sekolah, inputnya itu apa saja? Input itu siswa. Kalau di universitas bisa mahasiswa. Mengalami sebuah proses. Jadi di proses itu ada unsur juga. Unsur pembelajaran, unsur fasilitas pembelajaran, ada dosennya, ada gurunya, yang akhirnya diproses menjadi lulusan atau disebut output. Jadi sistem di pendidikan itu memiliki output atau tujuan menghasilkan sarjana atau lulusan yang berkualitas. Artinya itu bisa disebut sistem. Dari penjelasan di atas, maka bisa kita simpulkan sistem adalah kebulatan keseluruhan. Yang dimaksud adalah sebagai contoh di sini. Kalau tadi pabrik, sekarang kita contohkan sepeda. Sepeda memang memiliki beberapa komponen, tapi komponen-komponen itu tidak bisa berdiri sendiri. Katakanlah sepeda itu punya ban, rantai, pedal, dan dikumpulkan. Apakah hanya unsur-unsur itu? Tidak. Artinya sepeda itu harus memiliki tujuan, yaitu untuk berolahraga. Sama halnya contoh manusia. Manusia tidak hanya sekedar gabungan dari tulang belulang. Ada gumpalan daging, ada otot, dan urat. Tapi yang dipertanyakan apa tujuan manusia hidup? Jadi kebulatan keseluruhan untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah sistem memiliki ciri saling berhubungan. Tentu saja setiap komponen-komponen atau unsur itu memiliki hubungan yang saling bekerja sama. Contoh di sini kita sebagai manusia memiliki saraf, memiliki sistem otot. Tentunya itu saling berinteraksi. Maka jika salah satu unsur itu bermasalah, maka sistem itu tidak akan berjalan bagus. Begitu halnya kita contohkan sekolah. Jika input muridnya kurang bagus juga, termasuk unsur-unsur dalam melakukan proses, gurunya mungkin memiliki pembelajaran yang memang kurang baik, itu bisa menghambat perkembangan sistem itu. Ciri dari sistem selanjutnya adalah proses transformasi. Di dalam sistem itu akan mentransformasi dari input menjadi output yang berbeda. Contoh tadi kan memang kita contohkan
pabrik mebel. Dari kayu dia diproses dan bertransformasi menjadi sebuah meja, sebuah kursi. Ada perubahan. Jika tidak ada perubahan, maka kita tidak bisa mengatakan sistem itu berjalan baik dan bagus. Sama ketika sistem pendidikan, ketika input ada, proses ada, namun kita tidak bisa menghasilkan output yang baik atau memiliki transformasi, tidak ada perubahan, maka sistem itu tidak berjalan baik. Ada sesuatu masalah pada proses yang dilaksanakan. Ada masalah pada unsur-unsur yang ada di dalam proses maupun di input. Entah dari mana kita bisa deteksi kesalahan pada unsur-unsur yang mana. Klasifikasi sistem. Yang pertama menurut bentuk, yaitu sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak itu sendiri adalah sistem yang berupa pemikiran dan ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya teologi. Teologi itu adalah sistem yang berupa pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Artinya kita tidak bisa melihat secara fisik. Kita bisa merasakan bahwa ada sistem antara manusia dan Tuhan. Unsurnya apa? Berdoa, sholat. Kalau umpamanya kita sebagai muslim, ada beberapa prosedur-prosedur terkait sistem teologi. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. Jadi secara kasat mata kita terlihat. Misalnya sistem komputer, sistem produksi, sistem penjualan, sistem administrasi, bisa. Selanjutnya adalah sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Apa perbedaannya? Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi melalui proses alam. Jadi sistem itu tidak dibuat oleh manusia. Contoh, sistem perputaran bumi. Itu terjadinya siang dan malam, pergantian musim. Dan bagaimana sistem buatan manusia? Ya banyak. Komputer juga sistem buatan manusia. Sistem informasi buatan manusia. Itu. Selanjutnya adalah sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi itu disebut deterministik. Jadi bisa diprediksi. Contoh adalah sistem komputer. Tingkah lakunya itu bisa kita prediksi. Selanjutnya probabilistik. Artinya sistem yang kondisi masa depannya tidak bisa diprediksi. Itu. Selanjutnya adalah sistem terbuka dan sistem tertutup. Jadi sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Sedangkan sistem tertutup itu tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Apa contoh sistem tertutup? Komputer. Jadi sistem komputer itu tidak bisa dipengaruhi dari unsur luar. Tuh. Kalau terbuka banyak. Kalau sistem terbuka, setelah slide ini saya akan memberi contoh sebuah sistem terbuka. Salah satu contoh sistem terbuka, contoh sistem pendidikan. Kita sudah tadi banyak menjelaskan tentang sistem pendidikan. Ada input, ada proses, ada output. Nah, di dalam proses itu bisa jadi ada unsur dari luar, itu yang dinamakan terbuka. Saya contohkan di sistem pendidikan ini, kalau input uang calon siswa yang akan menjadi mahasiswa,
Selanjutnya komponennya atau prosesnya ada tim pengajar, perpustakaan, terus buku, dosen, yang akhirnya dia menjadi mahasiswa yang terdidik. Nah, ketika dia sebelum menjadi mahasiswa terdidik, bisa jadi dia mengalami atau mendapatkan unsur yang dari luar. Contoh, selain kuliah, dia melakukan pelatihan-pelatihan dari luar kampus atau berorganisasi dari luar kampus. Jadi hal yang dari luar itu bisa mempengaruhi output yang akan diciptakan. Informasi. Definisi umum informasi dalam pemakaian sistem adalah merupakan hasil pengolahan data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk lain dan mempunyai arti bagi penerimanya, sehingga dapat digunakan khususnya oleh pihak manajemen dalam membuat sebuah keputusan. Nah, berarti informasi itu adalah data yang diolah. Ketika sudah sesuai dengan pengguna, berarti data itu sudah berupa informasi. Namun, ketika informasi itu belum sesuai dengan keinginan pengguna, berarti informasi itu adalah data. Jadi, data bisa menjadi informasi, informasi bisa menjadi data. Beberapa teori dalam pengertian data dan informasi bisa dibaca di slide. Data itu sendiri dapat berupa catatan yang bisa berupa soft copy, hard copy, dan bentuknya bisa angka atau huruf. Dan data itu tentunya nanti akan diolah untuk menjadi sebuah informasi. Contoh, kemarin saya sudah jelaskan di beberapa kelas bahwa seandainya saya menjadi pembaca koran. Ketika saya membaca koran, selaku saya pembaca, berarti saya membaca sebuah informasi. Namun berbeda ketika saya selaku seorang peneliti, karena saya membutuhkan beberapa informasi-informasi, artinya untuk diteliti dan disimpulkan ke hasil yang baru. Artinya informasi-informasi di koran itu statusnya sebagai data karena butuh diolah lagi untuk menjadi informasi baru. Nah, perlu diketahui yang saya sebutkan tadi adalah penjelasan tentang membedakan posisi data dan informasi. Untuk memperjelas penjelasan di atas, maka saya akan memberikan contoh. Di sini saya akan mengambil contoh nilai mahasiswa. Ada 5 mahasiswa A, B, C, D, E yang ingin mengetahui informasi terkait IP semesternya. Artinya mahasiswa A sudah mendapatkan informasi IP semesternya yaitu 2,30. Sama halnya dengan mahasiswa B. Mahasiswa B sudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan yaitu indeks prestasi semesternya 3,00. Sama halnya dengan C, D, dan E. Namun, hal ini bukan berarti informasi bagi pemangku kebijakan. Tidak menutup kemungkinan pemangku kebijakan atau pihak manajemen itu membutuhkan informasi lebih terkait pembuatan keputusan. Untuk membuat keputusan, mungkin sebagai bahan pertimbangan adalah data-data yang semula merupakan informasi dari mahasiswa itu akan diproses kembali untuk menjadi informasi baru. Contoh, IPK, IPS atau indeks prestasi semester itu akan diolah lagi oleh pihak manajemen karena pihak manajemen ingin mengetahui berapa sih rata IPK-nya, berapa IPK tertinggi, siapa IPK terendah. Nah, kemungkinan informasi baru itu dijadikan
bahan untuk membuat keputusan. Jadi dari informasi bagi mahasiswa menjadi data, diproses kembali menjadi informasi baru bagi para pihak manajemen. Berbicara tentang data, berikut klasifikasi data. Yang pertama menurut jenis data. Menurut jenis data, klasifikasi data dibagi dua, yaitu data hitung dan data ukur. Yang dimaksud data hitung adalah hasil penghitungan atau jumlah tertentu. Seperti contoh, yang termasuk data hitung adalah persentase dari suatu jumlah tertentu. Misalnya, kita ingin menghitung jumlah mahasiswa dalam suatu kelas ataupun persentasenya. Berikutnya adalah data ukur. Data ukur adalah data yang menunjukkan ukuran atau nilai pada sesuatu. Contoh, dosen memberikan nilai kepada mahasiswa. Artinya dosen tersebut sudah memberikan nilai ukur pada mahasiswa tersebut. Bisa jadi nilai itu berupa angka atau huruf. Selanjutnya, klasifikasi data menurut sifat data. Klasifikasi data menurut sifat data dibagi dua juga. Yang pertama adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Yang dimaksud data kuantitatif adalah data mengenai penggolongan dalam hubungannya dengan penjumlahan. Contoh, jika jumlah universitas di Indonesia dibagi dua golongan, maka ada golongan pertama yang jumlahnya mahasiswanya lebih dari 5.000 dan golongan yang lain kurang dari 5.000. Nah, contoh ini merupakan penggolongan kuantitatif. Sedangkan data kualitatif adalah data mengenai penggolongan dalam hubungannya dengan kualitas atau sifat tertentu. Seperti contoh, jika kita terapkan universitas tadi yang awalnya penggolongannya lebih dari 5.000 dan kurang dari 5.000, maka ketika kita ingin menggolongkan secara kualitatif, kita bisa memanfaatkan huruf. Jadi masing-masing universitas diberi kategori. Universitas pertama adalah A, universitas kedua adalah B. Selanjutnya, klasifikasi data menurut sumber datanya. Yang pertama, data internal. Yang dimaksud data internal adalah data asli. Yang dimaksud data asli adalah hasil observasi yang dilakukan sendiri. Artinya, data itu didapat oleh sang peneliti sendiri. Yang kedua adalah data eksternal. Data eksternal adalah data hasil observasi orang lain. Seseorang boleh saja menggunakan data untuk suatu keperluan, meskipun data tersebut hasil kerja orang lain. Jadi sah-sah saja ketika data orang lain itu dijadikan data kita. Data eksternal itu sendiri dibagi dua. Yang pertama adalah data eksternal primer. Yang dimaksud data eksternal primer adalah data dalam bentuk ucapan lisan atau tulisan dari pemiliknya sendiri. Jadi secara lisan dari sumber data itulah secara lisan atau tulisan. Jadi orang pertama yang sudah mengambil data. Sedangkan data eksternal sekunder artinya kita tidak langsung kepada hasil observasi orang tersebut, namun kita mengambil hasil dari beberapa orang atau sejumlah orang. Artinya kita orang ketiga. Yang selanjutnya adalah pengolahan data. Di sini beberapa kegiatan atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengelola data. Yang pertama adalah penyimpanan data itu sendiri. Jika kita berbicara file, bisa seperti yang kita ketahui bahwa file itu bisa disimpan di flash disk atau hard disk. Jika berbicara tentang record atau data dalam bentuk soft, berarti kita bisa menyimpannya di dalam database. Pembagian file tersendiri dibagi menjadi dua,
Yang pertama adalah file induk dan file transaksi. Apa itu file induk? File induk atau bisa dikatakan file master adalah file yang berisi data tunggal pada setiap rekaman atau record. Contoh, pada file biodata pegawai, para pegawai dengan nomor induk pegawai dalam setiap record hanya muncul atau direkam satu kali. Artinya tidak berulang dan tidak ada penggandaan data. Berbeda dengan file transaksi. File transaksi berisi data jamak atau lebih dari satu kali pada setiap rekaman atau record. Seperti saya contohkan. Contoh penggajian karyawan. Penggajian karyawan akan direkam atau direkod setiap nomor induknya pada setiap bulan penerimaan gaji mereka. Selanjutnya, terkait penanganan data. Penanganan data memiliki arti adalah proses. Yang tadi kita berbicara tentang record atau inputnya. Lalu dalam penanganan data, yaitu data itu diproses agar nantinya dapat memunculkan informasi baru. Contoh, data nilai huruf dimanipulasi atau diproses sehingga dapat memunculkan informasi. Sebelumnya kita pernah berbicara terkait nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa itu beberapa record transaksi dan diproses, dimanipulasi akhirnya menjadi IPK. Itu contoh dari penanganan data. Beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap informasi adalah meliputi fungsinya, biaya, nilai, dan mutu informasi. Yang pertama adalah fungsi. Faktor yang pertama terkait fungsi informasi adalah menambah pengetahuan. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, mengurangi resiko kegagalan. Artinya, kegagalan akan dapat diantisipasi dengan baik sehingga kemungkinan terjadinya kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya adalah mengurangi keanekaragaman. Adanya informasi akan mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan. Jadi data-data yang tidak diperlukan itu kita bisa memfilternya atau menyaringnya. Karena dengan begitu keputusan yang diambil akan lebih terarah. Selanjutnya adalah memberi standar, aturan-aturan, ukuran, dan keputusan-keputusan yang menentukan pencapaian sasaran dan tujuan. Artinya adanya informasi dengan aturan, ukuran, dan pemberian standar yang secara baik atau dilakukan secara baik, maka informasi pun akan yang diperoleh akan lebih baik. Faktor yang selanjutnya adalah biaya informasi. Dalam pembiayaan sebuah informasi ada 5. Yang pertama adalah biaya perangkat keras. Ini yang harus diperhatikan. Biaya perangkat keras dapat meliputi biaya tetap atau fixed cost dan akan meningkat untuk tingkat-tingkat mekanisasi yang lebih tinggi. Seperti contohnya sewa gedung, asuransi. Yang kedua, biaya analisis, perancangan, dan pelaksanaan sistem. Contoh dari biaya analis adalah pembuatan prosedur atau program aplikasi. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah biaya tempat dan lingkungan. Memang untuk biaya informasi memang tergolong mahal. Seperti contohnya alat pendingin, keamanan, dan ruangan-ruangan lainnya. Yang tak kalah dari faktor biaya adalah biaya perubahan.
Biaya perubahan dapat meliputi biaya yang diperlukan untuk setiap jenis perubahan dari satu metode pengolahan ke metode lain. Jadi contohnya ketika sistem informasi itu akan dirubah dari yang lama ke yang baru, itu membutuhkan biaya yang lumayan. Selanjutnya biaya operasi. Biaya operasi merupakan biaya variabel yang antara lain kita contohkan pemeliharaan fasilitas atau bisa meliputi penggajian karyawan. Jadi operasionalnya itu mungkin lumayan mahal. Nilai suatu informasi dapat ditentukan berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah mudah diperoleh. Artinya informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila dapat diperoleh secara mudah. Informasi yang penting dan sangat dibutuhkan menjadi tidak bernilai jika informasi tersebut sulit untuk diperoleh. Yang kedua adalah ketepatan waktu. Artinya informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila dapat diterima oleh pengguna pada saat yang tepat. Informasi yang berharga yang penting, jika terlambat maka informasi itu akan menjadi usang karena tidak dapat dimanfaatkan pada saat pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah ketelitian. Yang dimaksud ketelitian di sini adalah informasi tersebut mempunyai nilai lebih sempurna apabila mempunyai ketelitian yang tinggi. Karena informasi tersebut tidak bernilai jika tidak akurat. Karena informasi yang tidak akurat akan berakibat pada kesalahan pengambilan keputusan. Yang keempat adalah luas dan kelengkapan. Yang dimaksud di sini adalah informasi akan menjadi sempurna apabila lingkup atau cakupannya luas dan lengkap. Artinya informasi yang sepotong atau tidak lengkap bisa dikatakan informasi itu tidak bernilai karena tidak dapat digunakan secara baik. Selanjutnya adalah kecocokan dengan pengguna. Informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dan sebaliknya, informasi tidak akan bernilai jika tidak sesuai dengan penggunanya. Selanjutnya adalah kejelasan. Artinya, informasi yang jelas itu sendiri dapat meningkatkan kesempurnaan nilai informasi. Maksudnya apa? Informasi tersebut bisa diperjelas dalam bentuk yang lain, contoh dalam bentuk tabel, grafik, atau bentuk-bentuk yang mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna. Fleksibilitas. Nilai informasi tersebut bisa semakin sempurna apabila fleksibilitasnya tinggi. Artinya fleksibilitas informasi itu yang diperlukan para manajer atau pimpinan bisa berupa bentuk apapun. Selanjutnya adalah poin dapat diukur. Informasi untuk pengambilan keputusan seharusnya dapat diukur agar mencapai nilai yang sempurna. Pengukuran informasi ini umumnya dimaksudkan untuk mengukur dan melacak kembali validitas atau kevalidan data sumber yang digunakan. Ketika kita berbicara tentang sistem dan informasi, berarti kita berbicara tentang pembentukan atau spesialisasi sistem informasi. Dalam mengkategorikan spesialis sistem informasi tidak serta-merta sembarangan, artinya harus berdasarkan teori.
Yang terjadi di lapangan kadang kita membentuk spesialis sistem informasi cukup sederhana. Yang penting ada programmer, ada operator, berarti itulah pengelola sistem informasi. Padahal itu tidak benar. Seharusnya dalam spesialis sistem informasi atau yang pengelola sistem informasi ada beberapa kategori atau tempat yang bisa ditempati oleh para ahli. Yang pertama, ahli analisis sistem. Analisis sistem itu dia bergerak dalam mengkonsep bagaimana merumuskan sistem yang akan dikembangkan atau yang akan dibuat. Selanjutnya, pengelola basis data. Nah, di sini yang memang rentan atau yang memang tanggung jawabnya lebih besar karena dia bertanggung jawab akan seluruh data. Jadi biasanya dalam satu instansi seharusnya pengelola basis data ini harus disumpah karena dia bertanggung jawab atas keseluruhan basis data. Selanjutnya, spesialis jaringan. Spesialis jaringan adalah seseorang yang menyediakan jaringan antara unit satu ke unit lainnya. Pada posisi programmer itu sendiri, programmer adalah seseorang yang membuat suatu program yang bisa digunakan oleh seluruh unit atau pengguna di suatu instansi. Bagaimana dengan operator? Operator adalah pelaksana dari program atau aplikasi yang sudah dibuat oleh programmer. Nah, di sini saya jelaskan bahwa tingkatan-tingkatan atau jabatan-jabatan yang harus dibentuk atau dirumuskan jika kita ingin membuat pengelola sistem informasi. Sekian pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pada video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.